Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Asep Wahyu TV, channel yang membahas tentang cara berbudidaya ikan di kolam sempit dengan sistem bioflok. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang berapa FCR ikan nila yang masih bisa ditoleransi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian FCR dan cara menghitungnya. Dan pada video kali ini saya akan membahas batas ambang FCR pada ikan nila yang masih dapat ditoleransi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa batas ambang FCR dipengaruhi banyak faktor. Tidak ada ukuran baku untuk itu. Sudah banyak teman-teman yang bertanya tentang berapa hal yang berkenaan dengan teknik pembudidayaan ikan, terutama mereka bertanya tentang ukuran dan takaran, baik itu ukuran jumlah padat, tebar, sampai dengan takaran probiotik untuk diaplikasikan, dan masih banyak yang lainnya, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Begini teman-teman, dalam perkembangan ilmu perikanan, dosis, takaran, dan ukuran itu relatif dan tidak ada yang baku. Semuanya itu fleksibel mengikuti kondisi dan masalah yang sedang terjadi. Misal, persoalan tebar padat, ukuran tebar padat tidak ada yang baku teman-teman. Kita boleh menebar padat ikan sesuka hati, namun secara rasional kita harus tahu berapa ambang batas yang bisa ditoleransi untuk tebar padat sehingga perkembangan ikan tumbuh dengan baik. Itu intinya. Sama halnya dengan pengaplikasian probiotik, tidak ada ukuran tertentu untuk pemberian probiotiknya teman-teman. Selama itu masih dapat ditoleransi oleh ikan dan dapat diaplikasikan di dalam kolam, ya itu bisa kita lakukan. Nah, untuk kita dapat tahu takaran dan ukuran yang tepat untuk kolam kita yang bisa kita aplikasikan, kita harus berdasarkan pengalaman kita sendiri teman-teman. Semuanya nanti akan berkembang dengan sendirinya, dan berdasarkan pengalaman maka kita akan tahu seberapa ambang batas yang mesti kita aplikasikan. Sebab itu teman-teman, semua yang saya paparkan adalah sesuai dengan pengalaman pribadi saya sendiri, dan semuanya sudah saya aplikasikan di kolam saya. Begitu pula dengan FCR. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai FCR teman-teman. Begitupun ambang batasnya. Yang terpenting dalam menghitung FCR adalah dapat mengetahui apakah kita untung atau rugi. Itu yang terpenting jika kita bisa menghitung FCR. Jika melihat hal tersebut di atas, maka faktor yang sangat mempengaruhi adalah harga pakan dan harga jual ikan. Maka dari itu standar nilai FCR tiap daerah dapat berbeda-beda teman-teman. Baiklah, kita kembali ke pembahasan. Lalu berapa standar FCR ikan nila dan bagaimana kita bisa mengetahui kita untung atau rugi? Bila dalam beberapa teori bahwa standar FCR ikan nila adalah 1,5 sampai 2. Lebih dari 2 maka bisa dikatakan pertumbuhan ikan tidak baik dan kita perlu memperbaiki sistem yang kita terapkan. Bisa kita katakan jikalau nilai FCR-nya lebih dari 2 berarti kita dikatakan rugi teman-teman. Salah satu keuntungan kita bisa menghitung FCR adalah kita bisa mengetahui laju perkembangan ikan yang kita pelihara meskipun ikan kita belum memasuki masa panen. Dengan mengetahui nilai FCR maka kita tahu apakah perkembangan ikan baik atau tidak. Perlu teman-teman ketahui, semakin besar nilai FCR maka semakin kita potensial untuk rugi. Maka dari itu banyak sistem dikembangkan bertujuan untuk menekan nilai FCR sekecil mungkin teman-teman, termasuk sistem bioflok ini. Coba sekarang kita mencoba untuk menghitung nilai FCR di kolam saya yang memiliki FCR 2. Ini permisalan teman-teman. Apakah nilai FCR 2 di daerah saya untung atau rugi? Misal di tempat saya ikan nila seharga 30.000 per kilogramnya. Ingat teman-teman, setiap daerah akan berbeda harganya.
Dan saya menggunakan pakan yang biasa-biasa saja, yaitu seharga Rp8.000 per kilogramnya. Ketika nilai FCR yang kita dapatkan adalah 2, itu berarti perbandingan 1 kg ikan membutuhkan 2 kg pakan. Maka bisa kita artikan bahwa dalam setiap 1 kg ikannya kita membutuhkan Rp16.000 untuk biaya pakannya. Tentu bila kita melihat harga ikan yang Rp30.000, kita akan berpikir bahwa kita untung besar. Dengan margin laba Rp14.000, kita mendapatkan keuntungan sekitar 45%. Tunggu teman-teman, tidak seindah itu. Faktor lain yang mempengaruhi untung atau rugi selanjutnya adalah waktu pemeliharaan. Ikan nila memiliki waktu pemeliharaan yang lumayan cukup lama, yaitu sekitar 3-4 bulan. Maka dari waktu 4 bulan tersebut, banyak biaya yang mesti kita bayarkan untuk maintenance-nya. Belum kita potong dengan harga benihnya, yang mungkin setiap daerah akan berbeda-beda. Itu teman-teman. Jadi ikan nila dengan nilai FCR 2 apakah untung atau rugi? Kembali lagi dengan konsep bisnis teman-teman. Bila kita dengan skala kecil, maka keuntungan yang kita peroleh sangatlah tipis. Hal tersebut dipengaruhi oleh jangka masa panen yang panjang. Misal kita mendapatkan keuntungan bersih Rp400.000 dan masa panen kita 4 bulan, maka keuntungan kita per bulannya hanya Rp100.000. Berbeda dengan ikan lele yang hanya 2 bulan. Dan nanti kita bahas dalam kesempatan lainnya tentang ikan lele teman-teman. Lain halnya bila kita memiliki usaha dengan skala yang besar, maka keuntungan yang kita dapatkan juga akan besar, meskipun persentase labanya kecil. Sebab itu teman-teman, bagi kita yang memiliki usaha kecil, saya sarankan untuk lebih mengembangkan sistem pemeliharaannya supaya dapat menekan nilai FCR-nya, salah satunya dengan menggunakan sistem bioflok. Sebab sistem ini dapat menekan penggunaan pelet ikan. Nantilah kita bahas dalam video selanjutnya. Dan baiklah teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.